ya Rabb, hamba ini adalah makhluk yang lemah. Engkau zat yang maha besar, Engkau zat yang maha berkehendak, Engkau zat yang maha mengatur ya Rabb. Hamba ini telah melaksanakan apa yang Engkau perintahkan sesuai dengan kemampuan hamba, maka hamba menyerahkan sepenuhnya denganmu ya Allah. Siang malam kita bermunajat kepada Allah, insya Allah dengan hal itu Allah akan berikan kasih sayangnya kepada kita. Dan siapa orang yang telah mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, insya Allah akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فيا أيها المسلمون الخادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول صلى الله عليه وسلم: من كان يومه خيرا من أمسه فهو رابح ومن كان يومه مثل أمسه فهو مغبون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. صدق الله العظيم وصدق رسول صلى الله عليه wasallam. Saudara kaum muslimin, pelaksana Jum'ah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Bahkan bila mana kita ingin menghitungnya, la tu'suha, tidak bakalan mampu kita akan menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas segala nikmatnya, satu yang diminta Allah, la in syakartum la'azidannakum, bersyukurlah kepada atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak memberikan nikmatnya kepada beliau, yang sehingga dengan nikmat itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam memanfaatkannya guna untuk lebih mendekatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pun demikian dengan kita umatnya, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga sifat syukurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga terpatri dalam diri setiap umat-umatnya yang mengaku menjadi pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Sekali lagi semoga kita menjadi umat-umat atau hamba-hamba Allah yang bersyukur, dan dengannya insya Allah menjadikan kita menjadi ahli surga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kali ini adalah nikmat panjang umur. Nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan hidup di tahun yang baru. Sebagaimana kita ketahui, kita sekarang berada di tahun yang baru 1445 Hijriah, dan hari Jumat hari ini adalah hari Jumat yang pertama di tahun baru 1445 Hijriah. Jamaah Jumat dimuliakan Allah, ketika salah seorang di antara kita mendapati Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur, Allah memberikan kesempatan usia yang panjang, kesehatan yang baik lahir dan batin. Kita mulai dari 1444 Hijriah, Allah berikan kesempatan kita hidup di tahun 1445 Hijriah. Di sisi lain, jamaah dimuliakan Allah, kita patut berbahagia, kita patut berbangga, karena Allah Subhanahu wa taala masihlah berikan kesempatan hidup di alam dunia. Tetapi sementara di sisi lain, janganlah kebahagiaan, janganlah kebanggaan atas Allah berikan panjang umur kepada kita sehingga kita lalai dan kita lupa apa yang mesti kita harus lakukan di saat Allah berikan kenikmatan panjang usia tersebut. Alangkah banyak di antara kita ketika Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur kepada mereka, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka terkadang lupa dan terkadang takabur atas nikmat tersebut. Maka sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, di saat kita beranjak dari tahun 1444 Hijriah beranjak ke tahun 1445 Hijriah ini, sebagai hamba Allah yang beriman, tentunya marilah kita bersegera bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri kita, apa yang telah kita perbuat di tahun-tahun yang lalu dan apa yang akan kita lakukan di tahun yang sekarang ini. Kita meraba-raba diri kita, apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung? Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang merugi? Ataukah bisa jadi kita termasuk hamba-hamba Allah yang celaka? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan dalam hadisnya, di dalam riwayat hadis Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabihun, kata Rasul, dia adalah hamba-hamba yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun, dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, kata Rasul, fahuwa maghbunun, maka dia adalah orang yang rugi. Dan sementara kata Rasul, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun, dan barang siapa yang hari ini jelek, hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa mal'unun, maka dia adalah hamba-hamba yang celaka. Yang dimuliakan Allah, tentunya kita yang hadir di tempat ini pasti mengharapkan kita termasuk golongan-golongan orang yang beruntung. Kita menghindari daripada kerugian, ataukah bahkan kita mewanti-wanti diri kita jangan sampai kita terjerumus dalam golongan-golongan orang yang celaka. Maka dari itu pertanyakan diri kita, ketika kita ingin mendapatkan keberuntungan dunia
terlebih lagi keberuntungan akhirat, keberuntungan di tahun ini dan keberuntungan di tahun-tahun yang akan datang. Tentunya kita harus menata diri kita. Apa yang mesti kita perbaiki? Apa yang mesti kita introspeksi diri? Apa yang mesti kita persiapkan? Dan apa yang mesti kita lakukan sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung mendapatkan kebahagiaan dunia di masa-masa akan datang, pun juga kebahagiaan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat dimuliakan Allah, sekurang-kurangnya hari ini marilah kita introspeksi diri kita. Persiapkan 4 hal kalau kita ingin digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Yang pertama, jemaah dimuliakan Allah, marilah kita menyambut tahun baru 1445 Hijriah ini dengan suka duka, dengan semangat. Yang pertama yang mesti kita harus lakukan adalah mari kita membenahi niat kita. Yang paling pertama yang harus kita benahi adalah sudah sejauh mana derajat atau kualitas niat yang kita miliki. Harusnya kita memahami kita berasal dari siapa, kita sekarang berada di mana, dan pun juga tujuan kita akan kemana. Kalau hal ini kita sudah luruskan niat kita, maka insya Allah kita akan membenahi diri ini. Dan pasti suatu waktu Allah akan golongkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan berkaitan dengan yang namanya niat. Innamal a'malu binniyat, kata Rasul. Sesungguhnya amalan-amalan, sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung dari apa yang tercatat, terbesit dalam niat kalbu kita. Kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa setiap amalan itu tergantung dari apa yang diniatkan. Hal ini tercetus, terlontarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi ingin melakukan hijrah dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi dari beberapa sahabat bahwa sesungguhnya ada beberapa kaum muhajirin, ada beberapa umat Nabi yang ikut serta untuk melakukan perjalanan hijrah dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Berbagai macam niatan, berbagai macam latar belakang, dan berbagai macam tujuan mereka untuk melakukan perjalanan. Ada yang melakukan hijrah beserta dengan Nabi karena lantaran ingin mendapatkan jodoh di tempat tujuannya. Ada yang melakukan perjalanan bersama Nabi hijrah ke Madinah karena hanya perkara dunia, ingin mengembangkan usaha dan bisnisnya. Sementara yang lain pun ada yang ikut rombongan Rasul berhijrah ke Madinah hanya sekedar untuk mendapatkan ridha dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatanmu atau amalanmu itu tergantung dari apa yang engkau niatkan. Siapa-siapa yang berhijrah berniat untuk mendapatkan wanitanya, maka pun dia akan mendapatkan. Siapa-siapa orang yang berhijrah karena ingin mengembangkan usaha bisnisnya, maka dia pun akan mendapatkan. Dan siapa orang yang berhijrah karena ingin mendapatkan meraih ridha Allah dan Rasulnya, maka pun dia akan mendapatkannya. Maka marilah kita tarik dalam diri kita ini. Kita sekarang berjalan rohani dari 1444 Hijriah beranjak ke 1445 Hijriah. Kita sekarang berjalan dan pasti terus akan berjalan, dan satu waktu akan berhenti dengan yang namanya kematian. Sepanjang kita masih melakukan perjalanan, yang kita harus luruskan adalah sudah sebagaimana, sudah sampai di mana kualitas niat yang kita miliki. Maka sekali lagi, marilah kita berniat
bahwa di tahun ini insya Allah kita berniat hanya untuk beristiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam istiqamah itulah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan hambanya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Siapa di tahun ini 1445 Hijriah berikrar di hadapan Allah, qalu rabbuna Allah, dia berkata bahwa Allah adalah Rabbnya, thumma istaqamu, lantas dia beristiqamah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepadanya pasukan malaikat. Kata ahli mufassir, ayat ini berlaku di saat kita merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Orang yang berikrar di hadapan Allah lantas dia beristiqamah, maka tatanazzalu alaihimul malaika, dihibur oleh Allah saat dia merasakan sakaratul maut. Dengan apa? Tatanazzalu alaihimul malaika, Allah hibur dengan bala tentara malaikat. Dan malaikat itu pun juga datang membisikkan kalimat indah di telinga orang yang berikrar, di telinga orang yang beristiqamah saat dia merasakan sakaratul maut. Di telinganya dibisikkan oleh para malaikat. Apa yang dibisikkan? Alla takhafu wa la tahzanu. Hai fulan, ada salam dari Tuhanmu. Alla takhafu, kata Allah, jangan engkau takut. Wa la tahzanu, kata Allah, jangan engkau bersedih hati. Wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah, bergembiralah karena surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berikrar dan orang-orang yang beristiqamah. Sekali lagi, marilah di tahun baru ini kita luruskan niat kita bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah dimulakan Allah, yang mesti kita lakukan untuk mendapatkan keberuntungan dunia, terlebih lagi keberuntungan akhirat. Setelah kita meluruskan niat, yang kedua yang mesti harus kita lakukan adalah marilah kita bersungguh-sungguh berikhtiar, marilah kita bersungguh-sungguh berusaha mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya lewat amalan-amalan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Maka sesungguhnya tidak akan berubah kondisi keadaan satu kaum kalau bukan mereka, kalau bukan diri mereka yang mengubahnya. Kita ingin mendapatkan keberuntungan, sementara kita tidak ada usaha untuk meraih keberuntungan tersebut. Memang betul takdir Allah sudah ditentukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala persinggahkan kita di dunia hanya sekedar untuk berusaha untuk menjangkau atau mengambil keberuntungan dari Allah. Allah tidak ingin melihat hasilnya, tetapi Allah hanya sekedar ingin melihat usaha atau proses yang dilakukan oleh hambanya. Sekali lagi, Allah tidak ingin menilai hasilnya, tetapi Allah hanya sekedar untuk menilai proses yang telah dilakukan oleh hambanya. Itulah sebabnya ketika kita melaksanakan salat, baik salat fardu maupun salat sunnah, terkadang kita berdiri, terkadang kita ruku, terkadang kita sujud, terkadang kita duduk dan bangkit kembali. Maknanya apa? Allah tidak melihat hasilnya, tetapi Allah ingin melihat usahanya. Takdir kita Allah sudah gariskan, tetapi Allah ingin melihat sudah sejauh mana proses ikhtiar yang dilakukan oleh hambanya. Maka sekali lagi, kalau ingin mendapatkan keberuntungan, marilah kita melaksanakan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man amila dhalihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'min. Kata Allah, barang siapa yang melaksanakan amal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, fa huwa mu'min, yang berdasarkan iman kepada Allah, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan dalam kehidupannya.
kata ulama tafsir, kehidupan di sini yang dimaksud adalah kehidupan di dunia, terlebih lagi kehidupan di akhirat. Yang ketiga, jamaah dimulakan Allah, yang harus kita lakukan di tahun baru ini, yaitu setelah niat, setelah kita berusaha semaksimal mungkin, yang ketiga adalah marilah kita serahkan sepenuhnya apa yang telah kita lakukan di hadapan Allah. Dengan kata lain, sempurnakan dengan tawakal Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah ingin melihat hambanya menyandarkan sepenuhnya setiap apa yang diusahakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah ketika hambanya bertawakal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang menyerahkan sepenuhnya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang dimilikinya dunia wal akhirat, berupa wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak mereka sangka-sangka bentuk dan arahnya. Oleh karena itu, jamaah dimulakan Allah, perkuat tawakal, perkuat penyerahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang mesti harus kita hadirkan, yang mesti kita harus lakukan ketika kita ingin mendapati diri kita ini adalah orang yang beruntung di tahun ini, di masa-masa yang akan datang, dunia wal akhirat, yaitu balutlah ketiga-tiganya, niat, ikhtiar, tawakal, balutlah ketiga-tiganya ini dengan doa, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan atau senjata utama seorang mukmin adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah maka saya akan memberikan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah ketika di setiap apa yang kita usahakan, penyerahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lantas kita sempurnakan dengan bermunajat, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, hamba ini adalah makhluk yang lemah. Engkau zat yang maha besar, Engkau zat yang maha berkehendak, Engkau zat yang maha mengatur. Ya Rabb, hamba ini telah melaksanakan apa yang Engkau perintahkan sesuai dengan kemampuan hamba, maka hamba menyerahkan sepenuhnya denganmu ya Allah. Siang malam kita bermunajat kepada Allah, insya Allah dengan hal itu Allah akan berikan kasih sayangnya kepada kita. Dan siapa orang yang telah mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, insya Allah akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan tahun 1445 Hijriah ini, sekali lagi marilah kita menata kehidupan kita yang baru, membuka lembaran-lembaran yang baru, sehingga insya Allah kita mengisinya dengan hal-hal yang baru. Tentunya dengan 4 poin tadi: luruskan niat, kuatkan ikhtiar atau usaha, sempurnakan dengan tawakal, penyerahan diri kepada Allah, dan ikat ketiga-tiganya dengan munajat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun baru ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan lancarkan segala apa-apa yang kita hajatkan di tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk dan kekuatannya kepada kita, sehingga amal-amal ibadah yang belum sempat kita laksanakan di tahun yang lalu, di tahun ini insya-Allah kita bertekad untuk melaksanakan hal tersebut. Mudah-mudahan dosa-dosa yang telah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu, semoga dengan kesadaran diri kita tidak akan mengulangi dosa tersebut, bahkan kita bertaubat dan kita menutupinya dengan amal-amal ibadah. Semoga dengannya insya-Allah kita akan mendapatkan keberuntungan dari Allah dunia wal akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan berikan pula kebahagiaan dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzaban nar, dan jauhkan kami dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.